Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah dimusuhi karena mengatakan kebenaran. Ayat Alkitab yang kita baca hari ini adalah dari Galatia 4 ayat 12 sampai ayat 16 yang akan dibahas dalam dua bagian. Bagian ke-1 dari ayat Alkitab yang akan kita baca adalah Galatia 3 ayat 15 sampai ayat 18 yang berbunyi sebagai berikut. Aku minta kepadamu, saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Apa isi firman Tuhan ini, dan apa pesannya untuk kita? Paulus menyadari bahwa dia sendiri tidaklah sempurna, dan bukan manusia tanpa dosa. Oleh karena itu Paulus berkata kepada umat Kristiani di Galatia, bahwa sebagai orang yang sama-sama berdosa, tidak perlu ragu untuk mengikut Yesus. Jadi dia berkata, ikuti saja aku. Paulus ingin agar orang-orang Kristen Galatia mengikutinya, sama seperti dia secara konsisten mengikuti Yesus. Jemaat Galatia telah memulai dengan pengertian yang benar akan Injil, karena Paulus memimpin mereka ke dalam pengertian yang benar. Tetapi beberapa dari mereka tidak konsisten dalam mengikuti Kristus, seperti yang dicontohkan oleh Paulus. Karena itu Paulus mengajak mereka untuk menjadi seperti Paulus. Pesan Paulus juga bagi kita sebagai orang percaya, untuk mengikuti Kristus sebagaimana Paulus mengikuti Kristus. Dan kita juga mengajak orang lain untuk meneladani teladan kita dalam mengikuti Kristus Yesus, Tuhan kita. Ini adalah pekerjaan pewartaan Injil secara pribadi, yang tidak hanya dilakukan dengan kata-kata atau tulisan di media sosial, tetapi juga dalam bentuk perbuatan. Inilah pelayanan dan kesaksian yang dituntut dari kita. Bagian kedua dari ayat Alkitab yang akan kita baca adalah Galatia 3 ayat 19 sampai ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu, yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan, tetapi kamu telah menyambut aku, sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang, di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin, kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Apa isi firman Tuhan ini, dan apa pesannya untuk kita? Paulus kembali mengingatkan jemaat Kristen Galatia, bagaimana kondisinya Paulus ketika pertama kali datang memberitakan Injil kepada mereka, ia dalam keadaan lemah jasmani. Pada saat itu Paulus telah memaksakan diri untuk melakukan perjalanan misionarisnya yang pertama ke wilayah Galatia, karena selama dia berada di wilayah Galatia Selatan, beberapa penganiaya mencoba mengeksekusinya dengan melempari dia dengan batu di kota Listra. Baca Kisah 14 ayat 19 dan ayat 20. Penyerang itu hampir membunuh Paulus, tetapi secara ajaib dia selamat. Ada yang berpendapat bahwa inilah penyebab kelemahan fisik yang ia sebutkan.
Memang ada yang memperkirakan kelemahan tubuh Paulus ada di matanya, karena dalam Galatia 6 ayat 11, Paulus menulis surat dengan huruf besar, dan dalam bacaan kita hari ini, Paulus mengatakan bahwa orang Kristen Galatia rela mencungkil matanya untuk mengganti matanya Paulus. Tetapi poin sebenarnya di sini adalah bahwa terlepas dari kelemahan Paulus, orang-orang Galatia tidak memandang rendah atau menolak dia, meskipun kelemahan dan penyakit fisik secara umum dianggap tidak baik oleh orang Yahudi maupun bukan Yahudi sebagai simbol ketidaksenangan atau hukuman ilahi. Oleh karena itu, seandainya ada jemaat Galatia membenci Paulus dan menolak firman yang disampaikannya, hanya karena kelemahan Paulus, maka Paulus akan menganggapnya sebagai hal yang wajar. Tetapi apa yang dilakukan orang Kristen Galatia justru sebaliknya. Mereka bahkan telah menyambut Paulus seolah-olah menyambut malaikat Tuhan, bahkan menyambut Tuhan Yesus Kristus sendiri. Meskipun Paulus tampak lemah dan menderita, mereka memeluknya dan menanggapi pesannya tentang anugerah dan kasih Allah dengan langsung mempraktikannya. Paulus menyebut semangat memberi yang penuh sukacita itu sebagai berbahagia, karena Tuhan Yesus sendiri berkata, "Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima." Baca Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dengan firman-Nya ini, seolah-olah Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa Tuhan sendirilah yang paling berbahagia, karena Tuhan telah memberikan hal yang paling berharga, yaitu dirinya sendiri, dan hidup yang kekal bagi kita yang percaya. Namun sayangnya, kegembiraan yang pernah ada pada orang Kristen Galatia, telah dirampok oleh preferensi mereka terhadap hukum. Mereka yang dulunya sangat dermawan, karena ingin membayar Rasul Paulus dengan mata mereka, karena Paulus mengajari mereka tentang kasih karunia, telah berubah menjadi orang yang sangat legalistik dan menjadi banyak perhitungan. Oleh karena itu Paulus menghimbau kepada orang Kristen Galatia untuk tidak terjerat dalam praktik legalistik. Ketika mereka diselamatkan, mereka semua menerima hadiah gratis dari kasih karunia Tuhan. Paulus menegur mereka yang mencoba mengganti kasih karunia yang berharga, yang telah mereka terima dengan iman di dalam Kristus, dengan perbuatan hukum mereka sendiri. Orang-orang Kristen ini, sebelumnya percaya kepada Kristus untuk mendapatkan keselamatan, dan telah dibenarkan oleh iman, dan seperti Abraham, iman mereka diperhitungkan sebagai kebenaran. Tetapi sekarang mereka berusaha mencapai kedewasaan rohani dengan standar kebenaran mereka sendiri, yaitu dengan melakukan pekerjaan amal syariat mereka. Tidak menjadi masalah untuk rajin berbuat baik, selama dilakukan secara konsisten dan tidak hanya karena dilihat oleh manusia, tetapi juga ketika tidak ada yang melihat atau ketika ada yang menghargai perbuatan baik kita. Galatia 4 ayat 18. Mengingat kasih dan kehormatan yang besar, yang telah ditunjukkan oleh orang-orang Galatia kepada Paulus, dan mengingat berkat sukacita besar yang mereka terima dari Allah, ketika mereka menunjukkan kebaikan mereka kepadanya. Orang-orang Galatia tidak seharusnya berpikir bahwa Paulus sekarang telah menjadi musuh mereka ketika dia menyampaikan kebenaran kepada mereka. Itu sebabnya Paulus berkata, "Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu?" Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita?
Sebagai orang yang sudah percaya Injil dan beriman kepada Yesus Kristus, kita tidak boleh ragu untuk mengikuti Yesus. Sebagai orang berdosa, kita memang tidak layak untuk datang kepada Yesus, apalagi untuk mengikuti Dia, tetapi Tuhanlah yang membuat kita layak, agar kita bisa datang dan mengikuti Dia. Dalam hal ini kita tidak perlu berusaha diterima Allah berdasarkan apa yang telah kita lakukan atau atas dasar perbuatan kita, karena itu hanyalah hal yang sia-sia. Kita harus percaya bahwa kita telah diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman di dalam Kristus. Sekalipun kita beramal, itu bukan lagi karena kita terikat oleh hukum syariah, tetapi sebagai bukti bahwa kita telah menerima keselamatan berdasarkan iman kepada Yesus Kristus. Kita harus menyadari bahwa semua tindakan kesalehan kita seperti kain kotor di mata Tuhan. Kita mengundang dan mengizinkan Roh Kudus berdiam di dalam hati kita melalui iman kita, sebagaimana Kristus hidup di dalam kita. Untuk itu kita harus mati terhadap diri kita sendiri dan mati terhadap perbuatan kita yang membenarkan diri sendiri, dan menjalani hidup kita untuk Kristus. Kita harus memikul salib kita masing-masing sepanjang hidup kita. Doa hari ini. Bapa Surgawi, terima kasih bahwa kami tidak hanya dibenarkan oleh iman melalui kuasa Roh, tetapi kami harus hidup oleh iman melalui kuasa Roh, berjalan dengan iman melalui kuasa Roh, bertumbuh dalam kasih karunia oleh iman melalui kuasa Roh, dan menjadi dewasa secara rohani dalam iman dan dikuduskan melalui kuasa Roh. Terima kasih bahwa, baik pembenaran maupun pengudusan kami, tidak bergantung pada apa yang kami lakukan atau tidak lakukan, tetapi pada apa yang Kristus lakukan di kayu salib, dan apa yang Kristus lakukan dalam hidup kami hari ini, sehingga bukan kami lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Terima kasih karena setelah diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kepada Kristus, kami dapat berkembang menuju kedewasaan rohani kami oleh kasih karunia melalui iman kepadanya. Tolong kami untuk melihat bahwa bukan pekerjaan kami sendiri yang berkenan di hadapan Allah, tetapi Kristus hidup di dalam kami dan bekerja melalui kami, sehingga bukan kami yang hidup tetapi Kristus yang hidup di dalam kami. Semoga kami mampu menjalani hidup kami untuk pujian dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, oleh kasih karunia melalui iman dan bukan dari perbuatan daging kami. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.